Jadi ke depan kemungkinan emas ini memang secara legal, formal akan bisa digunakan sebagai alat tukar. Betul, itu kecenderungan dunia ya. Kecenderungan dunia jadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Law and Justice Channel bersama saya Ahmad Sofyan. Sahabat-sahabat hukum pidana, kali ini nuansanya agak berbeda karena saya berada di lokasi yang tahun yang lalu ya oleh penyidik dari Polres Depok menyatakan bahwa ada kegiatan ekonomi ya yang dijalankan di tempat ini diduga melanggar Undang-Undang Mata Uang dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, khususnya pasal 9 sampai dengan pasal 13. Tetapi pada tanggal 12 Oktober yang lalu, Pengadilan Negeri Depok telah menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan atau yang disangka oleh penyidik itu bukan merupakan tindak pidana dan penggunaan koin emas, koin perak, dinar dan dirham itu bukanlah sebagai tindak pidana dan bukan pula sebagai mata uang, tetapi itu adalah alat tukar yang sah. Itu putusan Pengadilan Negeri Depok, ya. Dan di sini ada beberapa contoh-contoh barang ya yang diperjualbelikan. Dan hari ini pada tanggal 2 Januari 2022 pasar muamalah kemudian berubah namanya menjadi apa namanya? Pasar sedekah. Pasar sedekah dibuka di beberapa kota dan salah satunya adalah di kota Depok ini ya. Dan bersama saya saat ini Amirat Nusantara, Pak Jaim Saidi. Ya, senang sekali bertemu dengan Pak Jaim Saidi sebagai Amirat Nusantara yang menjalankan salah satu sunnah Nabi untuk mengembangkan kegiatan ekonomi yang mensejahterakan masyarakat, ya, mensejahterakan rakyat, dan itu bukan merupakan kejahatan dalam konteks hukum pidana Indonesia. Dan saya sapa aja langsung kepada Pak Jaim. Assalamualaikum Pak Jaim. Waalaikumsalam. Ya, Pak, apa kegiatan sekarang, Pak? Ya, ini alhamdulillah sesudah vakum hampir setahun persis kan. Ya. Sejak kasus pasar muamalah itu dipersoalkan, ya kita memulai kembali dengan tentu spirit yang baru ya, dengan semangat yang baru dan dengan nuansa yang baru. Karena sekarang sudah ada kepastian hukumnya ya, atau kejelasan hukumnya ya bahwa pasar muamalah ini sebenarnya disebut apa saja, tidak masalah kan. Pasar sedekah, pasar muamalah, sekarang ada yang menyebut pasar wisata. Itu tidak melanggar hukum gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita memulai kembali yang mananya adalah bahwa sedekah digalakkan kembali, karena yang boleh tidak dilupakan adalah bahwa ini kan satu rangkaian kegiatan dimulai dari pembagian zakat, yang mana kalau kita yakini menurut syariatnya, menurut sunnahnya, zakat harta ini harus dibayarkan dalam bentuk koin emas dan perak gitu. Jadi itu sebabnya kenapa diterbitkan koin emas dan perak, sebetulnya kan untuk menunaikan zakat. Nah, lalu karena dibagikan, kita harus membantu nih, memfasilitasi para mustahik yang menerima sedekah-sedekah tersebut. Jadi hari ini pun kita kemarin nih dibagikan, memang belum banyak, ada 46 dirham gitu. Lalu orang-orang ini datang supaya bisa membelanjakan atau menukarkan koinnya, ya kita selenggarakanlah yang kita sebut sebagai pasar ini, gitu. Nah itu aja kegiatan kita yang pokok. Pak Jaim, sebetulnya siapa sih yang merasa dirugikan ya dengan kehadiran pasar muamalah ini? Padahal pasar muamalah ini jelas bukan merupakan kejahatan baik dalam Undang-Undang Mata Uang maupun Undang-Undang yang ada dalam sistem hukum nasional kita, Undang-Undang 1 Tahun 46. Ya memang nggak ada. Ini kan sudah berjalan. Kalau dimulai dari awal tuh 2009 lah. Sudah 13 tahun ya kan. 13 tahun berlangsung pasar seperti ini di berbagai tempat. Tidak ada satupun yang melaporkan. Sampai terakhir itu pun tidak ada yang melaporkan. Kemudian datanglah penyidik polisi. Nah ternyata penyidik ini yang membuat laporan sendiri. Jadi penyidiknya
membuat laporan sendiri di sidik sendiri dan ada kejanggalan lah dalam hal ini ya. Saya kasih contoh aja lah. Saya tuh praktis de facto ditangkap kan jam 8 pagi. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 2 Februari. 2 Februari jam 8 pagi. Nah, ternyata laporan dinyatakan baru ada setengah 4 sore. Ya gitu, jadi saya ditangkap, ditahan sebelum ada laporan dan ternyata bikin laporan polisi yang nangkep saya. Aduh, gitu. betul-betul kacau ini sahabat hukum pidana. Jadi jelas-jelas perbuatan ini adalah bukan perbuatan pidana dan tidak ada yang melapor. Ternyata ada roh halus ya, yang goib yang melaporkan karena buktinya Pak Jaim itu baru ditangkap, laporannya belakangan gitu ya. Jadi ditangkap dulu, baru ada laporannya. Nah, kemudian dalam proses persidangan ini Pak Jaim, kan hakim mentah-mentah ya menolak. Kalau bahasa saya itu mentah-mentah menolak karena membebaskan, menolak dakwaan jaksa dan sekaligus tuntutan jaksa. Nah, bagaimana suasana persidangan waktu itu sehingga hakim yakin bahwa apa yang Bapak lakukan itu bukan tindak pidana? Saya rasa saya harus mengapresiasi majelis hakim saya ini ya, terutama Pak Ketuanya. Jadi dia bilang bahwa gara-gara kasus ini dia baca banyak Quran, dia banyak konsultasi ke kiai, dia banyak mempelajari syariat soal zakat dan sebagainya. Jadi hakimnya memang betul-betul mempelajari lah. Jadi tadinya kan saya khawatir hakim ini begitu sibuknya, begitu banyak perkara yang dia tangani, bagaimana mau mengadili dengan sungguh-sungguh ya kan. Tapi alhamdulillah dia betul-betul mempelajarinya dan memang memberikan pertimbangan hukum yang luar biasa menurut saya. Jadi dia mengatakan intinya satu, bahwa perbuatan atau benda yang dibuat itu sendiri, yaitu dinar emas dan dirham perak, tidak seperti yang didakwakan. Ini bukan menyerupai mata uang ya, karena dia merupakan satu komoditi lah pada dasarnya kan. Dan bahkan dinar dan dirham itu sendiri mengacu pada satuan berat. Nah, saya rasa karena dia mempelajari betul, dia mengerti bahwa ini memang tidak bisa dikatakan sesuatu yang menyerupai mata uang gitu. Apalagi disebut mata uang gitu, apalagi mata uang asing sebagaimana yang tadinya disangkakan gitu. Jadi dia mengatakan bahwa ini ya barter gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan bahwa yang terbukti yang saya lakukan itu adalah membagikan zakat gitu, berdasarkan hadis-hadis dan Quran yang bahkan ini hebatnya hakim ini, beliau mengutip hadis dan Al-Quran itu yang merujuk bahwa memang dinar dan dirham itu diperlukan dalam konteks menunaikan zakat gitu, dan bahwa pasal muamalah itu adalah satu rangkaian dari pembagian zakat gitu. Nah, jadi memang ya tidak bisa dibuktikan sebagaimana yang didakwakan. Yang didakwakan itu kan membuat benda semacam mata uang yang kemudian dipakai sebagai alat tukar yang sah. Nah, lalu ini yang juga yang kan Pak Sofyan juga bertindak sebagai ahli waktu itu, itu diterima dalilnya oleh hakim bahwa yang disebut menyerupai mata uang itu kalau ada lambang negara, kalau ada penerbitnya bank sentral dan sebagainya gitu. Nah, jadi dia merujuk pada undang-undang mata uang. Yang dimaksud dengan mata uang itu apa? Yaitu rupiah dengan nama rupiahnya, dengan simbol Garuda Pancasilanya, dan seterusnya. Jadi dengan sangat meyakinkan memang hakim memutuskan ini bahwa ini memang bebas murni gitu. Jadi ya kalau istilah Pak Sofyan tadi menolak mentah-mentah dalil jaksa yang memang argumennya sangat kuat gitu. Ya, sahabat hukum pidana, jadi jelas ya apa yang disampaikan oleh Pak Jaim, bagaimana atmosfer di persidangan itu. Jadi hakim punya keyakinan bahwa koin dinar dan dirham tadi itu bukanlah mata uang sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa, sehingga penggunaan koin ini di dalam alat tukar itu bukan merupakan kejahatan atau bukan merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 9 sampai pasal 13 Undang-Undang 1 tahun 46 atau Undang-Undang 7 tahun 2011 tentang mata uang. Nah, Pak Jaim, setelah ada keyakinan ya, akhirnya majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tidak secara sah dan meyakinkan,
menabrak Undang-Undang 1 tahun 46. Ya. Nah, bagaimana selanjutnya nih, Pak? Ya kan jelas bahwa perbuatan Bapak itu di pasar muamalah itu dan teman-teman lain bukan merupakan tindak pidana. Ya. Lalu bagaimana selanjutnya? Karena tadi Bapak sebut ini udah lama kok, kenapa tahun lalu dipersoalkan gitu loh. Dan sebetulnya satu hal yang penting ya, bahwa masalah emas dan perak ini sesuatu yang universal bagi umat manusia di seluruh dunia ini. Tidak mengenal agama, tidak mengenal suku, tidak mengenal ras ya, bahwa emas dan perak ini adalah satu harta yang memang sesuai dengan fitrah manusia ya. Dalam keadaan krisis, dalam keadaan apapun, manusia akan kembali merujuk pada emas dan perak gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita lihat keputusan hakim ini memberikan satu kemenangan bagi umat atau warga negara Indonesia khususnya ya, Penggunaan dalam hal penggunaan emas dan perak. Karena sebetulnya kan kita lihat ya, pemerintah sendiri dalam hal ini Menteri Perdagangan sama Menteri Koordinatornya itu, Menteri Equine ya, Pak Erlangga, mereka sedang menggagas nih supaya ada yang namanya Gold Bank. Gitu. Menarik ini. Nah, ini menarik karena mereka menggagas bahwa emas juga akan menjadi alat transaksi melalui apa yang disebut sebagai bank emas. Jadi selain memberikan pelayanan terhadap sistem keuangan yang hari ini berlaku, juga akan berbentuk emas. Nah, jadi apa yang bisa kita lihat? Jadi ke depan kemungkinan emas ini memang secara legal, formal akan bisa digunakan sebagai alat tukar. Betul, itu kecenderungan dunia ya. Kecenderungan dunia, jadi saya ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Didik Rahbini yang menjadi ahli di persidangan. Dia mengatakan dulu waktu ada gagasan tentang bank muamalah juga banyak yang alergi. Sampai kemudian akhirnya ya melalui ICMI waktu itu pemerintah mengadopsi bank muamalah sehingga meresmikan bank muamalah. Nah, Pak Didik mengatakan, jangan-jangan ini pasar muamalah akan menjadi seperti itu, ya kan? Satu benih yang bermula dari satu gagasan yang kemudian bisa diterima dan diadopsi menjadi kebijakan nasional. Nah, jadi dengan keputusan hakim ini, sebetulnya ya pemerintah sudah harus mulai melihat dengan lebih jauh ya, gagasan Pak Erlangga sama Pak Lutfi ini bisa direalisasikan dengan tanpa satu hambatan legal gitu. Karena dulu selalu ada pertanyaan itu memang apakah ini melanggar undang-undang atau tidak. Sebetulnya tidak akan pernah melanggar undang-undang. Tapi memang ada yang ditabrak, yaitu aturan main yang dibuat oleh IMF. Nah, jadi di dunia ini satu-satunya lembaga yang keberatan menerima emas sebagai uang adalah IMF. Karena mereka adalah penganut rezim uang kertas yang memang kalau dengan emas ini ya dia harus pergi. Tapi tanpa emas sekarang sistem uang kertas juga sudah mulai harus pergi karena ada sistem digital. Betul. Jadi dengan cryptocurrency, dengan mata uang digital, ini sistem uang kertas sebentar lagi mati. Gitu. Jadi mau tidak mau kita memang harus menerima kenyataan bahwa uang kertas ini sudah terbukti gagal dan akan ditinggalkan orang. Gitu. Ini Pak, mungkin ada pertanyaan yang menggelitik juga ini. Bagaimana prospek koin emas, koin perak ini ke depan sebagai mata uang? Karena tadi Bapak singgung soal cryptocurrency. Sekarang begini deh, kita pakai analogi ya. Apakah mungkin orang meninggalkan dunia nyata ini dan sepenuhnya hidup di dalam dunia virtual yang sekarang mulai digadang-gadang bahwa katanya ke depan itu hidup ini akan dalam bentuk dunia virtual. Apakah mungkin kita makan secara virtual, ya kan? Minum secara virtual, bertemu muka begini, betul. hanya bisa dengan secara virtual kan? Itu melawan kehidupan. Karena itu begitu juga halnya emas dan perak, ya. Karena menolak emas dan perak itu sama dengan menolak ayam, sama dengan menolak kentang, yaitu benda-benda yang memang ada bersama kita dan selama ini sudah kita gunakan, yang memang sekarang sedang dalam posisi tidur. Emas dan perak ini kan ada tapi ditimbun tidur, ya kan? Nah, ini sekarang kita coba supaya kembali beredar, dimiliki oleh seluruh masyarakat melalui zakat dan perdagangan. Jadi yang orang sering lupa kadang-kadang bahwa kaitan langsung dinar dan dirham itu sebenarnya ada dengan zakat. Sebelum dengan perdagangan, sebelum dengan jual beli itu dengan zakat duluan gitu loh. Nah, itu yang
yang tidak mungkin bisa ditinggalkan. Jadi kalau dibicara prospek, ya nanti yang beradu ini antara uang digital atau emas dan perak. Uang kertas mah sudah masa lalu itu. Jadi akan ada dua kompetisi ya, menggantikan uang kertas di masa depan, yaitu uang digital sama uang koin emas dan perak ya. Kesamaannya adalah dua-duanya tidak tergantung pada sentralisme. Tidak tergantung pada sentralisme negara. Jadi nah ini juga, tapi ini mungkin diskusi. Nanti mungkin part berikutnya nih Pak. Topik diskusi yang lain ya, bahwa ini adalah masa senjakalanya negara. Ya, negara ini akan ditinggalkan. Gitu. Orang akan kembali kepada kehidupan antar komunitas. Gitu. Ya, sahabat hukum pidana, itu untuk pendalamannya nih Pak Jaim sebetulnya udah nulis buku ini ya. Ada kertas emas ya, apa yang disampaikan beliau tadi itu, jadi bisa nanti didalamin. Kemudian juga ya, saya bersama dengan tim kuasa hukum juga telah menulis ya, koin emas dan perak dalam bingkai hukum Indonesia. Jadi ya nggak perlu ragu lah ya, penggunaan koin dinar dan koin emas ini di dalam konteks sebagai alat tukar itu bukan merupakan kejahatan. Ini ada di dalam buku ini. Dan apa yang saya sampaikan itu sudah dinyatakan juga oleh hakim, majelis hakim di Pengadilan Negeri Depok. Ini bukan kejahatan, bukan mata uang atau semacam mata uang juga bukan. Jadi bukan mata uang atau semacam mata uang juga bukan. Jadi tidak perlu ada kekhawatiran soal itu. Apalagi untuk prospek ke depan, koin emas dan koin perak ini juga akan menggantikan gitu ya Pak Jaim, uang kertas yang saat ini mendominasi. Mungkin di dompet teman-teman sahabat-sahabat hukum pidana juga udah nggak ada uang kertas, uangnya ada di bank semua. Tapi itu juga kertasnya belum tentu ada. Kemudian yang paling menarik sebetulnya ini pledoi ya. Ini pledoi ini kalau saya nggak silap, selain tim kuasa hukumnya, Pak Jaim juga buat pledoi ya. Jadi ada dua pledoi di sini. Pledoi yang disampaikan langsung oleh Pak Jaim, juga pledoi yang disampaikan oleh kuasa hukum Pak Jaim, sehingga hakim punya keyakinan ini bukan merupakan tindak pidana. Dan sahabat-sahabat hukum pidana, saya pikir ini ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin Pak Jaim bisa menyampaikan pesan kepada sahabat-sahabat di channel saya. Ya, jadi yang paling penting kita ketahui adalah bahwa peristiwa pasar muamalah ini hanya satu bagian kecil, satu peristiwa momentum ya dari perubahan zaman yang sedang terjadi. Jadi kita hidup dalam zaman yang sedang berubah, dan karena itu kita harus mempersiapkan diri ya melalui komunitas-komunitas untuk survive gitu, menghadapi zaman baru, yaitu zaman digital, zaman virtual, zaman yang orang bilang tidak lagi memerlukan otoritas sentralisme dan sebagainya. Jadi supaya kita tidak kaget dan bisa hidup nyaman begitu. Ya, terima kasih Pak Jaim atas bincang-bincangnya ya di suasana riuh pikuh di pasar muamalah ya. Dan semoga sahabat hukum pidana juga bisa menikmatinya. Di sini ada produk-produk ya. Silakan kalau pengen beli bisa datang langsung ke pasar muamalah, ada di Beji ya. Tidak jauh dari sebuah sekolah ya. Saya tidak sebutkan nama sekolahnya, tetapi nanti bisa saya tampilkan linknya di mana lokasi pasar muamalah ini berada. Terima kasih dan salam hukum pidana.